Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Eli Sutrisna. Cara revolusioner yang banyak mengubah para pemuda, orang jompo, tunawisma, penghuni penjara, dan lainnya menggunakan sumber daya batin mereka. Bagaimana cara mengubah suatu keyakinan? Semua terobosan besar yang dilakukan seseorang dimulai dengan perubahan keyakinan. Jadi bagaimana caranya kita berubah? Cara paling efektif adalah dengan memerintahkan otak Anda untuk menghubungkan kepedihan yang luar biasa dengan keyakinan lama Anda. Di dalam hati, Anda harus merasa keyakinan ini tidak hanya menyebabkan Anda menderita di masa lalu, tetapi juga membuat Anda menderita di masa sekarang dan akhirnya hanya dapat membuat Anda menderita di masa depan. Kemudian Anda harus menghubungkan kesenangan yang sangat besar dengan gagasan menggunakan keyakinan baru yang memberdayakan. Ini adalah pola dasar yang akan kita tinjau kembali berulang kali dalam menciptakan perubahan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah bisa melupakan semua yang kita lakukan, dan kita melakukannya karena harus menghindari kepedihan atau keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Dan jika kita menghubungkan kepedihan yang cukup besar kepada apapun, maka kita akan berubah. Satu-satunya alasan kita memiliki keyakinan tentang sesuatu adalah karena kita telah menghubungkan kepedihan yang luar biasa untuk tidak mempercayainya, atau kesenangan yang sangat besar untuk terus mempercayai keyakinan tersebut. Kedua, ciptakanlah keraguan. Jika Anda benar-benar jujur pada diri Anda sendiri, bukankah Anda memiliki beberapa keyakinan yang Anda bela sepenuh hati selama bertahun-tahun dan sekarang hampir merasa malu untuk mengakuinya? Apa yang terjadi? Sesuatu menyebabkan Anda ragu. Mungkin sebuah pengalaman baru, atau mungkin contoh yang bertentangan dengan keyakinan masa lalu Anda. Mungkin Anda bertemu dengan beberapa orang Rusia dan mengetahui kalau mereka adalah orang-orang seperti Anda, bukannya penduduk dari negara yang jahat. Menurut saya, saat ini banyak orang Amerika yang merasa sangat kasihan kepada rakyat Soviet, karena mereka menganggap rakyat Soviet sebagai orang-orang yang berjuang keras untuk merawat keluarga mereka. Salah satu hal yang mengubah pendapat kita adalah program pertukaran di mana kita benar-benar bertemu dengan orang Rusia dan melihat betapa banyaknya kesamaan mereka dengan kita. Kita mendapatkan beberapa pengalaman baru yang menyebabkan kita bertanya, mengganggu pola keyakinan kita, dan mulai menggoyahkan sumber acuan kita. Namun pengalaman baru yang datang dan pergi tidak menjamin keyakinan Anda akan berubah. Orang-orang dapat memiliki sebuah pengalaman yang langsung bertentangan dengan keyakinannya, namun menafsirkannya dengan cara apapun yang mereka inginkan untuk mendukung keyakinan mereka. Saddam Hussein menunjukkan hal ini selama Perang Teluk Persia, ketika bersikeras bahwa dirinya telah menang, meskipun ada banyak kehancuran di sekelilingnya. Dari pengalaman saya sendiri, ada seorang wanita di salah satu seminar saya yang mulai menunjukkan keadaan mental dan emosional yang agak aneh karena dia mengatakan saya adalah anggota Nazi dan sedang meracuni semua orang di dalam ruangan dengan gas tak kasat mata yang mengalir dari lubang pendingin udara. Ketika saya mencoba untuk menenangkan wanita tersebut dengan memelankan cara berbicara saya, pendekatan standar yang menyebabkan seseorang merasa tenang, wanita itu berkata, "Lihat kan, racun itu sudah mulai memperlambat cara berbicara Anda." Apapun yang terjadi, dia berhasil menggunakannya untuk mendukung keyakinannya kalau kami semua sedang diracun. Akhirnya saya berhasil menghentikan polanya. Bagaimana Anda melakukannya? Kita akan membicarakannya di bab berikutnya. Silakan like dan komen audiobook ini ya, apabila Anda menganggap bisa memberi manfaat untuk Anda semua.
Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Saya lanjutkan. Berbagai pengalaman baru memicu perubahan hanya jika pengalaman tersebut menyebabkan kita mempertanyakan keyakinan kita. Ingatlah bahwa setiap kali kita mempercayai sesuatu, kita tidak lagi mempertanyakannya dengan cara apapun. Pada saat kita mulai mempertanyakan dengan jujur keyakinan kita, maka kita tidak lagi merasa sangat yakin dengan keyakinan kita tersebut. Kita mulai menggoyahkan kaki sumber acuan dari meja kognitif kita, dan akibatnya kita mulai kehilangan perasaan sangat yakin kita terhadap keyakinan tersebut. Pernahkah Anda meragukan kemampuan Anda untuk melakukan sesuatu? Bagaimana Anda melakukannya? Anda mungkin mengajukan beberapa pertanyaan buruk kepada diri Anda sendiri seperti, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau ini tidak berhasil? Bagaimana kalau mereka tidak menyukai saya? Namun pertanyaan bisa menjadi kekuatan yang sangat besar jika kita menggunakannya untuk menilai kebenaran dari keyakinan yang mungkin kita terima begitu saja. Sebenarnya, banyak keyakinan kita yang didukung oleh informasi yang kita terima dari orang lain yang tidak bisa kita tanyai pada saat itu. Jika kita menelitinya dengan seksama, kita mungkin menemukan kalau apa yang secara tidak sadar kita percaya selama bertahun-tahun mungkin didasarkan pada serangkaian perkiraan yang keliru. Jika Anda menggunakan sebuah mesin ketik atau komputer, saya yakin Anda akan menghargai contoh ini. Menurut Anda, mengapa susunan lama dari huruf, angka, dan simbol di 99% dari semua alat mengetik diterima di seluruh dunia? Omong-omong, susunan huruf ini disebut dengan QWERTY. Jika Anda mengetik, Anda tahu ini adalah huruf yang ada di kiri atas papan ketik Anda. Susunan ini jelas diciptakan sebagai susunan yang paling efisien untuk meningkatkan kecepatan mengetik, kan? Kebanyakan orang tidak pernah mempertanyakannya. Lagi pula, QWERTY telah ada selama 120 tahun. Namun, QWERTY sebetulnya susunan paling tidak efisien yang pernah Anda bayangkan. Banyak program seperti Dvorak Simplified Keyboard yang telah terbukti dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan mengetik dengan drastis. Kenyataannya, QWERTY sengaja dirancang untuk memperlambat pengetik manusia pada saat ketika bagian mesin ketik bergerak sangat pelan sehingga akan macet jika pengetik mengetik terlalu cepat. Mengapa kita terus menggunakan papan ketik QWERTY selama 120 tahun? Pada 1882, ketika hampir semua orang mengetik menggunakan 1 atau 2 jari, seorang wanita yang telah mengembangkan metode mengetik menggunakan 8 jari ditantang untuk mengikuti lomba mengetik oleh guru lain. Untuk mewakili dirinya, wanita tersebut menyewa seorang pengetik profesional, yaitu seorang pria yang telah hafal dengan papan ketik QWERTY. Dengan keunggulan hafal papan ketik QWERTY dan menggunakan metode mengetik 8 jari, pria tersebut mampu mengalahkan pesaingnya yang menggunakan metode mengetik 4 jari dengan papan ketik yang berbeda. Maka sejak saat itu QWERTY menjadi standar untuk kecepatan dan tak seorang pun mempertanyakan sumber acuannya lagi untuk mengetahui sebenarnya apa keyakinan tersebut. Berapa banyak keyakinan lain yang Anda miliki mengenai siapa diri Anda dalam kehidupan sehari-hari, atau apa yang bisa atau tidak bisa Anda lakukan, atau bagaimana orang lain seharusnya bertindak, atau apa kemampuan anak-anak Anda yang tidak Anda pertanyakan lagi. Berbagai keyakinan melemahkan yang mungkin Anda terima dan membatasi hidup Anda, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Jika Anda mempertanyakan sesuatu dengan cukup sering, pada akhirnya Anda akan mulai meragukannya. Ini termasuk semua yang sangat Anda percayai tanpa keraguan sedikit pun. Bertahun-tahun yang lalu, saya memiliki kesempatan istimewa untuk bekerja dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, dan saya merundingkan sebuah kontrak untuk mengurangi waktu berlatih tertentu untuk beberapa bidang khusus.
kerja saya sangat berhasil, sehingga saya juga berhasil mendapatkan izin untuk melakukan sesuatu yang sangat rahasia dan berkesempatan mengikuti salah satu perwira tinggi di CIA, yaitu seorang pria yang mendapatkan posisi puncak dengan berusaha dari bawah. Saya beritahu Anda bahwa keahlian yang dimiliki oleh pria itu dan orang lain seperti dirinya untuk menggoyahkan keyakinan orang lain dan mengubah keyakinan mereka sangatlah mengagumkan. Mereka menciptakan situasi yang menyebabkan orang lain meragukan apa yang selalu mereka percaya, dan kemudian memberi mereka berbagai gagasan dan pengalaman baru untuk mendukung diterimanya keyakinan baru. Ketika melihat betapa cepatnya mereka dapat mengubah keyakinan seseorang, rasanya hampir menakutkan, namun sangat mengagumkan. Saya telah belajar untuk menggunakan teknik tersebut pada diri saya sendiri, agar mampu menghilangkan keyakinan saya yang melemahkan dan menggantinya dengan keyakinan yang memberdayakan. Keyakinan kita memiliki tingkat kepastian dan kehebatan emosional yang berbeda. Dan penting untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya tingkat kepastian dan kehebatan emosional kita. Sebenarnya saya telah mengelompokkan keyakinan menjadi 3 kategori, yaitu pendapat, keyakinan, dan pendirian. Sebuah pendapat adalah sesuatu yang cukup kita yakini, tetapi keyakinan ini hanya bersifat sementara karena dapat berubah dengan mudah. Meja kognitif kita didukung oleh sumber acuan yang goyah dan belum tentu benar, yang mungkin hanya didasarkan pada kesan. Misalnya, banyak orang yang awalnya menganggap George Bush orang yang pengecut hanya didasarkan pada nada suaranya. Namun, ketika mereka lihat dia mampu mengumpulkan dukungan dari para pemimpin di seluruh dunia dan berhasil menghadapi penyerbuan Saddam Hussein terhadap Kuwait, jelas ada perubahan dalam jajak pendapat masyarakat. Bush melejit menempati salah satu tempat tertinggi dalam jajak pendapat mengenai ketenaran presiden dalam sejarah modern. Namun pada saat Anda membaca paragraf ini, pendapat budaya ini mungkin telah berubah. Begitulah sifat pendapat, yaitu mudah dipengaruhi dan biasanya hanya didasarkan pada beberapa sumber acuan yang diperhatikan oleh seseorang pada saat itu. Sebaliknya, keyakinan terbentuk ketika kita mulai mengumpulkan sumber acuan yang jauh lebih banyak, dan khususnya sumber acuan yang memiliki emosi kuat dengan kita. Sumber acuan ini membuat kita sangat meyakini sesuatu. Dan sekali lagi, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, sumber acuan ini bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari pengalaman pribadi hingga informasi yang kita dapatkan dari sumber lain, atau bahkan sesuatu yang kita bayangkan dengan jelas. Orang yang memiliki keyakinan juga memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi, sehingga mereka sangat menolak masukan baru. Namun, jika Anda dapat terus berkomunikasi dengan mereka, maka Anda dapat mengganggu kebiasaan mereka menolak masukan baru dan membuat mereka mempertanyakan sumber acuan mereka, sehingga mereka mulai menerima masukan baru. Cara ini cukup membuat mereka ragu, sehingga mengganggu sumber acuan lama dan memberikan ruang untuk keyakinan baru. Namun, sebuah pendirian merusak sebuah keyakinan, khususnya karena besarnya perasaan emosional yang dihubungkan seseorang dengan sebuah gagasan. Seseorang yang memiliki sebuah pendirian tidak hanya merasa yakin, tetapi akan marah jika pendirian mereka dipertanyakan. Seseorang yang memiliki pendirian tidak akan pernah bersedia mempertanyakan sumber acuan mereka, bahkan untuk sesaat. Mereka sangat menolak masukan baru dan seringkali hingga ke tingkat terobsesi. Misalnya, orang fanatik di sepanjang sejarah memiliki pendirian bahwa pendapat mereka mengenai Tuhan adalah satu-satunya yang benar, dan mereka bahkan akan membunuh untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Pendirian para pengikut sejati juga telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menjadi penyelamat yang menyelubungi keinginan mereka untuk membunuh dengan berkedok sebagai tindakan suci. Itulah yang menyebabkan sekelompok orang yang tinggal di Guyana
meracuni anak-anak mereka sendiri untuk kemudian diri mereka sendiri dengan meminum Kool-Aid yang dilapisi racun sianida sesuai petunjuk Imam Mahdi gila bernama Jim Jones. Tentu saja pendirian yang kuat bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang fanatik. Semua orang dengan tingkat komitmen dan dedikasi yang cukup tinggi kepada sebuah gagasan, prinsip, atau gerakan juga memilikinya. Misalnya, seseorang yang sangat tidak setuju dengan pengujian nuklir bawah tanah memiliki sebuah keyakinan. Tetapi seseorang yang bertindak, bahkan tindakan yang tidak dihargai atau disetujui oleh orang lain, seperti melakukan unjuk rasa di tempat pengujian, memiliki pendirian. Seseorang yang meratapi keadaan pendidikan umum memiliki keyakinan, tetapi seseorang yang benar-benar menjadi sukarelawan dalam sebuah program pemberantasan buta huruf untuk mencoba membuat sebuah perbedaan memiliki pendirian. Seseorang yang membayangkan memiliki tim hoki es memiliki pendapat tentang keinginan mereka. Tetapi seseorang yang melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk membeli sebuah waralaba tim hoki es memiliki pendirian. Apa bedanya? Jelas. Bedanya adalah tindakan yang bersedia dilakukan seseorang. Sebenarnya seseorang yang memiliki pendirian sangat bergairah terhadap keyakinan mereka, sehingga mereka bahkan bersedia menerima resiko ditolak atau membuat diri mereka sendiri terlihat bodoh demi pendirian mereka. Namun mungkin faktor terbesar yang membedakan antara keyakinan dan pendirian adalah kenyataan bahwa sebuah pendirian biasanya dipicu oleh peristiwa yang sangat emosional yang pada saat itu otak menghubungkan, kecuali saya mempercayai ini, saya akan merasakan kepedihan yang luar biasa. Jika saya mengubah keyakinan ini, maka saya akan menghilangkan seluruh jati diri saya, semua yang saya pertahankan dalam hidup saya selama bertahun-tahun. Memiliki pendirian menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Hal ini menjadi berbahaya ketika setiap kali kita tidak bersedia melihat atau mempertimbangkan kemungkinan bahwa keyakinan kita tidak tepat. Maka kita membuat diri kita sendiri menjadi kaku, yang pada akhirnya dapat merugikan kita karena menyebabkan kegagalan jangka panjang. Terkadang mungkin lebih tepat jika memiliki sebuah keyakinan tentang sesuatu daripada sebuah pendirian tentang sesuatu. Sisi positifnya, pendirian yang mengilhami kita dengan hasrat yang besar dapat memberdayakan karena mendorong kita untuk bertindak. Menurut Dr. Robert P. Abelson, Profesor Psikologi dan Ilmu Politik dari Yale University, keyakinan itu seperti harta benda, dan pendirian adalah harta benda lebih berharga yang membuat seseorang bekerja dengan penuh semangat untuk memenuhi tujuan, proyek, harapan, dan keinginan, baik dalam skala besar maupun kecil. Seringkali hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk menguasai bidang apapun dalam kehidupan Anda adalah dengan meningkatkan keyakinan menjadi pendirian. Ingatlah bahwa pendirian memiliki kekuatan untuk mendorong Anda bertindak dan mendorong Anda melalui segala macam hambatan. Keyakinan juga dapat melakukan hal ini, tetapi sebagian aspek dalam hidup Anda mungkin membutuhkan kehebatan emosional tambahan yang diberikan oleh pendirian. Misalnya, pendirian untuk tidak pernah membiarkan diri Anda kelebihan berat badan akan mendorong Anda untuk terus memiliki gaya hidup sehat, membuat Anda bisa lebih menikmati hidup Anda, dan mungkin bahkan menyelamatkan Anda dari serangan jantung. Pendirian bahwa Anda adalah orang cerdas yang selalu dapat menemukan cara untuk mengubah keadaan bisa membantu Anda melalui sebagian masa paling sulit dalam hidup Anda. Jadi, bagaimana Anda dapat menciptakan semua pendirian? 1. Mulailah dengan keyakinan dasar. 2. Perkuatlah keyakinan Anda dengan menambahkan sumber acuan yang baru dan lebih kuat. Misalnya, Anda telah memutuskan untuk tidak pernah makan daging lagi. Untuk memperkuat ketetapan hati Anda, bicaralah kepada orang yang telah memilih gaya hidup vegetarian atau vegan mengenai alasan apa yang mendorong mereka untuk mengubah pola makan mereka dan apa dampaknya bagi kesehatan Anda dan aspek lain dalam hidup mereka. Selain itu, mulailah dengan mempelajari dampak psikologi dari protein hewani.
Semakin banyak sumber acuan yang Anda miliki dan semakin banyak sumber acuan emosional yang Anda miliki, maka pendirian Anda akan semakin kuat. Kemudian, temukanlah peristiwa pemicu atau ciptakanlah peristiwa pemicu Anda sendiri. Hubungkanlah diri Anda sepenuhnya dengan bertanya, apa kerugian yang saya rasakan jika saya tidak melakukannya? 3. Ajukanlah pertanyaan yang menciptakan perasaan emosional yang sangat besar bagi Anda. Misalnya, jika Anda ingin memiliki pendirian tidak pernah menggunakan obat-obatan, maka buatlah dampak menyakitkan dari penggunaan obat-obatan. Terasa nyata bagi Anda dengan melihat film atau lebih baik lagi dengan mengunjungi sebuah tempat penampungan untuk melihat secara langsung kehancuran yang ditimbulkan oleh penggunaan obat-obatan. Jika Anda telah bersumpah untuk berhenti merokok, kunjungilah bagian perawatan intensif di rumah sakit untuk mengamati pasien emfisema yang dikurung dalam tenda oksigen atau melihat hasil sinar X dari paru-paru hitam seorang perokok. Berbagai pengalaman semacam ini memiliki kekuatan untuk mendorong Anda dengan sangat kuat dan membangun pendirian yang benar. 4. Terakhir, bertindaklah. Setiap tindakan yang Anda lakukan memperkuat komitmen Anda dan meningkatkan tingkat emosional dan pendirian Anda. Salah satu masalah yang berkaitan dengan pendirian adalah seringkali didasarkan pada semangat besar orang lain terhadap keyakinan Anda. Seringkali orang-orang mempercayai sesuatu yang dipercaya oleh orang lain. Dalam psikologi ini disebut dengan bukti sosial. Namun, bukti sosial tidak selalu tepat. Ketika seseorang tidak yakin apa yang harus dilakukan, mereka meminta bimbingan dari orang lain. Namun, dalam buku Dr. Robert Cialdini yang berjudul Influence, dia menjelaskan sebuah percobaan klasik yang meminta seseorang berteriak perkosaan demi kebaikan subjek, sementara dua orang atau orang psikologi mengabaikan teriakan minta tolong tersebut dan terus berjalan. Subjek tidak tahu apakah harus menanggapi permintaan tersebut atau tidak. Tetapi ketika dia melihat dua orang lainnya bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu, dia memutuskan permintaan tolong tersebut tidak penting dan juga mengabaikannya. Menggunakan bukti sosial merupakan cara yang sangat baik untuk membatasi hidup Anda, untuk membuat hidup Anda mirip dengan hidup orang lain. Sebagai bukti sosial paling kuat yang digunakan orang adalah informasi yang mereka dapatkan dari para ahli. Namun, apakah para ahli ini selalu benar? Misalnya saja, para penyembuh kita di sepanjang masa. Belum lama ini, para dokter yang paling modern sangat percaya dengan zat penyembuhan dalam lintah. Dan di generasi kita sendiri, para dokter memberi para wanita hamil obat yang kedengarannya menenangkan untuk mual di pagi hari, Bendectin, yang kedengarannya seperti benediction atau doa, yang ternyata dikaitkan dengan cacat lahir. Tentu saja, para dokter ini meresepkan obat ini karena perusahaan farmasi, para farmakolog, meyakinkan mereka bahwa ini adalah obat paling bagus yang saat ini ada. Apa pelajaran yang dapat Anda petik? Mempercayai para ahli dengan membabi buta sangat tidak disarankan. Jangan menerima semua yang saya katakan dengan membabi buta juga. Pertimbangkanlah semua sesuai dengan hidup Anda sendiri. Apakah masuk akal bagi Anda? Terkadang bahkan bukti yang tidak dapat dipercaya oleh akal Anda, seperti kisah yang ditunjukkan oleh Kopernikus pada zaman astronom Polandia yang mempengaruhi kemajuan di masa depan ini. Semua orang tahu bahwa matahari mengelilingi bumi. Mengapa? Karena semua orang dapat berjalan di luar, menunjuk langit dan berkata, "Lihat kan, matahari telah bergerak melintasi langit. Bumi jelas menjadi pusat alam semesta." Namun, pada 1543, Kopernikus mengatakan model akurat pertama dari sistem tata surya berdasarkan matahari kita. Dia seperti orang hebat lainnya di sepanjang masa memiliki keberanian untuk menantang kearifan para ahli, dan pada akhirnya kebenaran teorinya diterima oleh masyarakat umum meskipun tidak pada masa hidupnya. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.